agar kita masuk pasar bursa ini diberikan barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman trader semuanya, berjumpa lagi kita ya di Markas Saham. Nah, kita harapan ini ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang agama lain ya monggo berdoa dengan keyakinan yang masing-masing agar kita masuk pasar bursa ini diberikan barokah ya. Kemarin kita coba evaluasi ini untuk KPIG ya. Oh ya, untuk cam dulu deh ya, cam dulu, ini penasaran nih rupanya cam ya. Coba kita pakai cam. Nah, kemarin cam itu kita rekomendasikan dan alhamdulillah bagi yang ambil cam, kalau kemarin beli di close 14.49, maka sekarang cam sudah menyentuh harga yang cukup tinggi, walaupun memang di sini banyak yang sell ya, tapi cuan juga. Nah, kemudian kita coba KPIG kemarin ya, KPIG. Nah, bagaimana KPIG? Untuk KPIG, alhamdulillah sudah TP tersentuh, bahkan sampai high risk-nya juga tersentuh. Kita cek di sini ya, bahwa untuk GSCP ya, jajan sore jual pagi, 30 Agustus kita rekomendasikan KPIG. Insya Allah besok sudah masuk bulan baru di tahun Masehi, yaitu bulan September ya. Untuk KPIG itu untuk buy 117, untuk TP-nya sampai 121 kena ya. Untuk sampai 121 kena, dan alhamdulillah kita sudah jelaskan kemarin ya. Kemudian ada laporan, alhamdulillah taking profit di low risk 119 target tercapai pukul 9.09 di hit ya 909 09 05 09 berapa kemarin tadi itu ya, saya baru bisa ngetik jam 09.09 ya, di antara jam sekian lah, ini berarti sangat cepat sekali. Kemudian dan 923 sudah saya laporkan, alhamdulillah KPIG sampai hedges pun tercapai, berarti sampai di 121 tercapai. Ya, selamat bapak-bapak ibu-ibu, semoga berkah bagi yang sudah ambil KPIG. Bagaimana evaluasi apakah KPIG kita ambil? Ya, kalau memang mau ngambil silahkan, namun kalau kita lihat brokernya KPIG ini bagus juga, untuk 119, untuk 119 bagus juga. Silahkan kalau mau ambil ya, silahkan kalau mau ambil KPIG insya Allah masih mau melanjutkan ini apa namanya, mau melanjutkan trennya ya. Ini volumenya masih kecil-kecil bapak-bapak ibu-ibu, silahkan kalau mau beli lagi KPIG bisa, karena KPIG volumenya sudah cukup besar. Apa namanya, walaupun belum cukup besar kalau kita lihat untuk brokernya dari mulai tanggal 20 sampai hari ini. Kalau kita melihat mulai tanggal 20 lot, ini EP ini sudah 1.506.000 lot, dan sampai hari ini EP belum jual, di mana di 115 ya, di sini 119. Karena EP belum buang maka aman untuk di kolek ya, EP belum buang, EP di 119. Kemungkinan mereka akan masih menyentuh di harga 123 ya, atau ya jangan di harga sini ya, kemungkinan masih di 123. Kalau kita perkecil lagi ya, kita stop dulu ya di harga 123 nih. Sorry, di harga 125 kita stop
dulu trailing stop ya. Ya, 124, 125 trailing stop. Monggo silakan kalau mau apa namanya beli KPIG lagi tidak apa-apa gitu ya. Oke, tapi saya lebih senang yang berkecambah-kecambah Bapak-bapak Ibu-ibu ya, karena berkecambah ini ada potensi yang tinggi ya. Ini sebenarnya berkecambah juga bagus kok ya. Nah, tidak apa-apa. Tapi hati-hati besok juga potensi pergerakan IHSG. Lalu kemudian untuk saya meninggalkan KPIG hari ini, walaupun saya juga sebenarnya pingin gitu ya, masih tetap di KPIG, tetapi ya itu tadi, kalau kita lihat brokernya EP itu mulai dari tanggal 20 bulan 8 gitu ya. Mana ini sudah di harga 115. Harga 115, maka sekarang sudah 119. Ya cukup tinggi juga, tapi saya rasa bolehlah untuk dipertahankan, nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk apa namanya hari ini rekomendasi baru Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya rekomendasikan, tadi cukup susah juga melihat apa namanya menyaring sahamnya karena begini, IHSG itu dulu sama sekarang berbeda ya. Kalau dulu memang betul-betul banyak investor yang menggerakkan market gitu ya. Tapi kalau sekarang yang menggerakkan market adalah trader ya. Kalau kita lihat untuk market, sekarang marketnya adalah tarik ke bawah, kemudian hijau, tepat hijau di sini ya. Sekarang yang menggerakkan itu bukan rata-rata ya, mayoritas bukan investor asli tetapi traders mereka. Nah, traders pun juga nggak seperti dulu. Kalau dulu traders memang benar-benar goreng ya. Bahkan yang besar pun juga sering digoreng ya dulu. Tetapi untuk yang kelas LQ45 susah untuk digoreng karena di situ memang investor-investor besar masuk. Tapi semenjak adanya pandemi, maka di sini trader yang banyak bermain untuk saham-saham yang gocap itu sekarang kalau nggak turun ya tidur gitu ya. Untuk sahamnya kalau nggak turun ya tidur, sehingga untuk saham-saham yang gocap itu kebanyakan memang sudah mulai ditinggalkan investor. Nah, investor kemana? Kebanyakan mereka kalau investor sejati kebanyakan mereka ke safe yang aman-aman gitu ya, seperti emas ya, itu mereka sekarang banyak nabung emas gitu ya, beli emas. Kemudian kalau investor yang apa namanya ingin apa namanya mendapatkan penghasilan bulanan ya ke deposito gitu, tapi deposito lebih kecil sebenarnya dari ya tergantung juga sih kalau kita menghitungnya gitu ya. Kalau deposito juga kalau dibandingkan dengan saham kita lihat apa namanya dividen yang dibagikan juga, kemudian juga fundamental perusahaan itu juga perlu kita analisis juga. Tapi saat ini untuk investor banyak larinya ke emas sama deposito gitu ya. Kalau yang syariah ke sukuk. Nah sekarang banyaknya adalah trader yang bermain gitu. Nah pun trader juga nggak banyak. Kemarin kan sepi juga ya kan. Kemarin sepi juga. Sekarang bagaimana trader sekarang yang trader yang apa namanya yang high risk gitu ya, senang mengambil high risk, yang dimana trader itu memang suka tantangan gitu ya, bukan trader konservatif ya. Ya kalau trader yang suka tantangan biasanya mereka di forex atau di bitcoin. Sekarang mulai banyak ke bitcoin, tapi tentu resikonya juga sangat besar. High risk, high return Bapak-bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sih sedikit konservatif aja ya. Main di saham ini aman, insya Allah main di saham ini aman. Asalkan juga kita melihat juga kondisi perusahaan dan kondisi pasar, dan insya Allah itu masih di dalam syariah pun saham ini lebih aman daripada forex dan juga bitcoin menurut saya. Maka dari itu tetaplah di saham saja ya, nggak apa-apa, di situ rezeki kita juga banyak kok gitu ya. Insya Allah juga lebih diberkahi. Nah sebenarnya kalau yang KPIG nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tadi saya mau beli KPIG tapi saya coba saham yang lain nih, yang coba menantang lagi ya. Tadi saya rekomendasikan banyak ini karena yang berkecambah cukup banyak.
ada rekomendasi yang pada hari ini ada JAS ya, ada LUK, ada IPTV, ada INDX. Nah, tanah laut ini masih bagus. INDX tadi saya mau mau antara beli INDX atau saham yang akan kita rekomendasikan hari ini ya, INDX. Nah, INDX hari ini adalah 120 atau 121 ya, plus 1 lah ya dengan ini. Tetapi kalau kita lihat chartnya adalah kita mulai tanggal 19 Agustus sampai hari ini siapa yang punya dan berapa rata-ratanya. Kalau sampai mulai 19 Agustus gitu ya, sorry ya, ini 19 Agustus sampai 31 Agustus yang punya IYP di average-nya 111. Ya, ini kalau menurut saya resiko juga, walaupun ini ada ketambahnya gitu kan, cukup resiko juga ya. Tetapi untuk 19 Agustus sampai 31 Agustus IYP baru 55 nih, berarti ada yang buang gitu kan. Kalau hari ini kecil juga sebetulnya kalau kita lihat. Nah, 30 kan kecil. Jadi YP di 120. Jadi itu alasan saya tidak mengambil untuk INDX lagi gitu. Walaupun sebenarnya ada kecambah, nggak semua kecambah bisa aman diambil. Nah, kemudian saya mencoba untuk merekomendasikan adalah AYLS ya. Nah, ini apa namanya? Ya, AN udah hilang ya ini ya. Ya, kalau kita lihat di INDX itu ada AN sebenarnya. Nah, kalau untuk di tanggal berapa ini? Di tanggal 19 yang kolek AN ini. Nah, coba kita lihat tanggal 19 sampai tanggal 31. Nah, ini yang AN, mana AN? Nah, ini 2400, volume 2400 ya di 122 itu ya. Tadi pergerakan tadi 1449 masih 119. Iya ya 119. Jadi 112. Lalu kemudian kalau kita lihat hari ini AN di mana ya? Nah, ini di 126 dia. Dia berani betul ini. Tapi lotnya kecil loh, Ibu-ibu. Lotnya kecil sekali. Nah, dan AN belum jual nih. Ya, dia masih kolek ya. Masih kolek 2000. Ya, saya nggak berani lah kalau di NDX masih. Kalau KPIG bagus ya. Kalau KPIG tadi, walaupun ada resiko juga, semua juga ada resiko. Tapi kalau ambil 2%, insya Allah aman. Nah, ini yang saya rekomendasikan adalah AYLS. AYLS itu kalau kita melihat Agro Yasal Lestari Tbk. Nah, AYLS ini kalau kita melihat AYLS ya dia lumayan dia lumayan gorengannya ngeri juga pada saat di sini ya, di tahun tahun 2020 ini lumayan ngeri juga gorengannya. Kalau kita berbesar di tahun 2020 yang ngeri juga lah. Tapi kalau sekarang kan kita di tahun 2021, coba tahun 2020 ya ngeri juga gorengannya ya. Sekarang kita di tahun 2021. Nah, ini tahun 2020 Bapak Ibu ya. Dan ini habis dipukul mungkin sama apa namanya? OJK ya. Ya, atau sama yang ngawasi pasar. Nah, kemudian ini buka lagi. Ya, begitu buka lagi naiknya juga gila-gilaan. Naiknya juga gila-gilaan. Kemudian kita saat ini juga hati-hati. Tapi kita insya Allah menerapkan kehati-hatian juga waktu itu ya. Nah, ini kita saat ini posisi di sini. Nah, sebaiknya kita ambil ini dan sebaiknya besok langsung kita buang. Jangan kita lirik lagi kecuali ini sudah turun lagi di sekitar 62 atau kalau ada ketambah lagi yang memang itu ada potensi. Ya, ini ketambahnya udah besar ini ya. Kalau kita kira kalau berdasarkan candle memang seperti ini ada ketambah, ini ada potensi, tapi bagaimana kalau kita berdasarkan apa namanya broker summary ya,
Kalau ILS ya seperti ini kita. Oke, nah ini ada kecambah di sini, terus kemudian kita turun, gitu ya, turun. Nah, ini sudah 2 kalinya, hampir 2 kalinya. Nah, tapi kecil lotnya, ya kecil. Kalau KPIG tadi besar ya, KPIG besar 193, ini aman sebenarnya. Kalau ILF ini kecil, kalau yang suka tantangan ya cocok gitu. Tetapi di sini Bapak-Bapak Ibu-ibu, kenapa saya berani membeli? Karena kalau kita melihat di sini ya, KPIG kita perkecil. Nah, ILS ini turun sampai harga ini. Nah, harga ini dia collecting, ya kemudian ini selling lagi. Ini mulai sell sini ya. Coba mulai dari harga, mulai dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 26, siapa yang punya gitu ya. 20 Agustus sampai tanggal berapa ini? 26. Siapa yang punya dia gitu ya. Lot yang punya CC. CC di mana? CC di 76. Harganya sekarang di mana? Harganya sekarang di 72. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini CC buang atau enggak di apa namanya di 27 Agustus. Oke, lot. Lot. Oh, sekarang tanggal 31, sorry. Nah, begini, CC belum buang, Bapak Ibu, dia di 75, sekarang 72. Ya kan? Nah, CC nambah lagi nih. Yang buang siapa? Yang buang XC di 75 buangnya, ya kan? Nah, untuk ZP intinya kita sorot CC aja dulu nih, gitu kan? Gitu. Kalau di sini CC, kalau di sini CC itu tanggal 24 sampai tanggal 26 itu CC ambil, di mana 24 sampai tanggal 26 itu ya 24 sampai tanggal 26 dalam 3 hari itu CC ambil di 76, sekarang di 72 ya, sekarang di 72 itu masih ada potensi CC nggak mau rugi lah. Kalau 76 di mana? 76 di sini ya, CC nggak mau rugi. Nah, kalau sekarang di apa namanya? Kalau sekarang katakanlah di tanggal 27 kita cek ya, sekarang 31, sekarang 27, apakah CC buang? CC ternyata belum buang, malah dia kolek di harga 85. Di harga 85 nih ya. Nah, CC masuk sini, masuk pucuk. CC, sorry. Di harga 75, ya 85.000 lot, di harga 75. Ini harga 75, sorry. Di harga 75 ya, bukan 85, di harga 75, di sini. Nah, sini. Sekarang 72, gitu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana? Kalau kita lihat tanggal 31, maka di sini YP ngambil 100.000 lot ya, tetapi dia jual juga 78.000 lot. Jadi net fallnya adalah 22.000 lot. Oke, net fallnya sekian ya. Net fallnya 22.331. Oke, di harga berapa? Di harga 74. Sekarang 72, 74 di sini. Nah, kan intinya insya Allah ini AYLS Agruyasa Lestari ini insya Allah masih aman. Dan berapa TP-nya? Kalau dilihat untuk TP itu bisa 3% lebih Bapak Ibu ya, yaitu 74. Ya, kalau saya rekomendasikan di ini ya, di markas saham ya, untuk AYLS ya, yang beli pada pukul ya, pukulnya ini 14.49 Bapak Ibu ya, 14.49 WIB ya, kalau kita di wilayah barat ya, Indonesia WIB, maka di sini harga buy-nya adalah pada saat itu harganya 72. Sekarang juga 72 ya. Untuk stock price ILS ya sekarang juga 72 kok ya. Ini syariah ya, syariah. Oke, 72. Kemudian untuk apa namanya? Untuk taking profit TP-nya itu di kalau 3% ya, di sini adalah 74, 3% dan 72 ya, sekitar 74.
Ini low risk ya. Low risk ini adalah 74, insya Allah aman. Nah, kalau medium risk bagaimana? Kalau medium risk kita cek gitu ya. Ceknya mulai di mana gitu. Nah, ini kan turun gitu ya. Mulai ini sampai ini. Nah, kita ceknya mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Kita cek coba. 24 sampai tanggal 27 atau ya enggak apa-apa. Nah, 63.243 diambil CC 76 ini sorry ya 76 atau 77 ini high risk-nya ya. 76 ini high risk-nya. Kalau kita cek ya, apakah besok sampai 76 kira-kira? Sampai besok sampai 76 ya boleh jadi gitu ya. Tetapi boleh jadi kalau yang mau ambil high risk gak apa-apa gitu ya. Kita cek sini adalah high risk dulu ya. Ya, itu 76. Kemudian untuk medium risk. Nah, medium risk kita coba menggunakan tabel di sini. Nah, ini yang tertinggi berapa di sini? 76. Yang apa namanya kalau kita melihat broker untuk hari ini tanggal kalau chartnya kita lihat mulai jual itu tanggal 27 sampai sekarang ya, mulai jualnya 27 sampai 31 lot kita ZP ya masih di 77. Berarti ini YP-nya 75. Berarti kalau kita lihat sekitaran 75, 74 itu medium risk ya. Oke ya. Berarti kalau ini low risk, medium risk-nya itu 75. Nah, ini kan 456. Kenapa kok di sini juga ada low risk, medium risk, high risk itu kan satu-satu. Karena kita CSGP Bapak Ibu. Jadi semi scalping gitu ya, semi scalping. Jadi kalau CSGP jajan sore jual pagi, kita semi scalping gitu. Jadi naik ambil profit kemudian buang. Sorenya kita cek lagi bisa diambil atau enggak. Kalau enggak bisa diambil ya tinggalkan cari saham lain, kalau bisa diambil ambil aja enggak apa-apa. Jadi copet ya, scalping ya. Kita semi scalper. Nah, untuk semi scalper itu jangan terlalu tinggi ngambilnya gitu persentasenya. Nah, ini kan 3%. 3% karena kita mencoba untuk melihat yang warnanya hijau-hijau seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk close-nya itu 72 ya ILS pada tanggal 23 Juli. Nah, lalu kemudian untuk open-nya ya untuk apa namanya opennya 74, high-nya berapa? High-nya 75. Nah, kalau kita melihat 72, nah 72 ditambah 3%, berapa? 74. Nah, ini high-nya berapa? 74, tercapai. Kemudian ini merah kita nggak rekomendasikan. Kemudian ini hijau, ini 3% capai, jelas. Ini hijau, ini merah ya, ini hijau, ini hijau. Oke, ini 3% tercapai. Dan ini insya Allah kita optimis 3% besok ke capai. Kalau mau lebih dari itu, lebihkan sampai 75 saja Bapak-Bapak Ibu. Oke ya. Sekarang sudah 23 menit, mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Jadi kita rekomendasikannya adalah AYLS besok sorry Bapak-Bapak Ibu, 117 ya. Saya melihat di AYLS ini ya 72, ya 74, 75 ya. Untuk cut loss ya belum. Mohon maaf. Cut loss seperti biasa. Cut loss-nya kalau naik 3% kita turunnya juga 3%. Saya tadi beli di 72. Ya, 72 maka dikurangi 3% yang di 72 sekitar 70 atau 69. 69 atau 70 yang kita ambil ya. Kalau 70 di sini, kalau 69 di sini, maka kita agak berani sedikit untuk ngambil di cut loss-nya 69. Ya, cut loss-nya adalah 69. Insya Allah kita capai TP besok. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga harapan kita cuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.